Ya, perkenalkan nama saya Tanul Richard Saya dengan NIM 41522010166. Di sini saya akan menjawab untuk ujian tengah semester saya ada mata kuliah generatif AI. Di sini untuk pertanyaan pertamanya adalah jelaskan artikel pada link berikut ini. Kebetulan artikelnya sudah saya rangkum dan sudah saya bikin dalam bentuk PowerPoint. Nah, dalam artikel tersebut, inti inovasinya adalah transformer, yang dimana struktur utama terdiri dari encoder dan decoder. Encoder adalah konsep untuk memahami konteks input, sedangkan decoder adalah menghasilkan outputnya. Setiap bagian memiliki self-attention dan feed-forward layer. Kemudian seluruh proses dapat dilakukan paralel, mempercepat pelatihan secara signifikan. Kemudian mekanisme kunci dari transformer itu sendiri adalah scaled dot product attention, di mana itu artinya adalah menghitung fokus tiap kata terhadap kata lain. Dan kemudian yang kedua adalah multi-head attention, di mana memahami konteks dari berbagai perspektif sekaligus. Setiap head belajar aspek berbeda seperti sintaks, semantik, dan hubungan jarak jauh. Kemudian komponen pendukung transform itu sendiri adalah positional encoding, di mana memberi informasi urutan pada token karena transformer tidak berulang. Feed forward network, di mana memperkuat representasi dari setiap token. Kemudian residual connection dan layer normalization untuk menjaga stabilitas dan mempercepat konvergensi pelatihan. Kemudian keunggulan dari self-attention itu sendiri adalah lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan RNN dan CNN. Kemudian mampu memproses hubungan antar kata jarak jauh secara langsung. Mudah diparalelisasi karena tidak bergantung pada urutan waktu, dan lebih mudah diinterpretasikan dengan visualisasi attention map. Kemudian hasil dari eksperimen pada artikel tersebut adalah transformer diuji pada tugas penerjemahan bahasa. Kemudian model transformer Big mencapai skor BLEU tertinggi yaitu 28,4 dan 41,8. Waktu pelatihan hanya 3,5 hari di 8 GPU. Model model juga sukses pada tugas lain seperti English Constituency Parsing. Nah, kemudian soal nomor 2 adalah dalam arsitektur pembelajaran mendalam berikut ini adalah bentuk kerugian pada link. Nah, di sini kita mengakses link uh, keras.io API losses-nya. Kemudian di sini pertanyaan adalah dari masing-masing kerugian di bawah ini yaitu ada probabilistic losses, regression losses, dan hinge losses. Jelaskan perwakilan satu kerugian dari soal A, satu kerugian, soal B, dan satu kerugian dari soal C. Nah, maka saya juga sudah membuat PPT-nya juga. Yang pertama-tama itu kita ada probabilistic losses, yaitu adalah categorical cross entropy, di mana dia digunakan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi distribusi probabilitas kelas. Sedangkan ini cocok untuk klasifikasi multikelas. Kemudian rumusnya adalah L sama dengan minus sigma Y underscore true kali log Y pred. Loss kecil jika probabilitas prediksi mendekati kelas yang benar. Kemudian yang kedua, regression losses, yaitu terdapat dari mean square error MSI atau MSI. Yaitu untuk mengukur rata-rata kuadrat perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Digunakan pada masalah regresi seperti prediksi harga atau suhu. Rumusnya seperti yang terlampir L sama dengan 1/n sigma Y true kurang Y pred dikuadratkan. Kemudian kesalahan besar dihukum lebih berat karena dikuadratkan. Kemudian yang terakhir adalah hinge losses. Ya, dalam hinge digunakan dalam klasifikasi maksimum margin seperti super vector machine SVM. Label data biasanya min 1, label data biasanya min 1 dan plus 1. Rumusnya itu yaitu L sama dengan max dalam kurung 0,1 kurang Y true kali Y pred. Y pred maksudnya adalah Y prediction. Kemudian loss sama dengan 0 jika prediksi benar dan margin lebih dari sama dengan 1. Kesimpulan jenis loss functionnya adalah categorical cross entropy itu untuk klasifikasi probabilistic multiclass, mean squared error untuk regresi numerik, hinge untuk klasifikasi binar dengan margin maksimum, dan setiap loss memiliki tujuan dan konteks penggunaan berbeda sesuai jenis data dan tugas model. Kemudian untuk nomor 3, itu adalah jawab dan jelaskan dengan menggunakan teknik pencarian chain of thought. Sebuah toko buku menjual 650 buku dalam satu bulan. Dari jumlah tersebut, 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu? Nah, untuk nomor 3 ini saya merasa kalau mungkin alangkah lebih enaknya dengan menggunakan codingan Python. Ya, IPN bisa lebih tepatnya. Python juga sih. Nah, jadi
bagaimana chain of thought diterapkan di kode, yaitu yang chain of thought itu sendiri apa adalah teknik penalaran bertahap memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dijelaskan dan diverifikasi. Nah, tahap pertama itu sebenarnya menyusun fakta awal, yaitu kita bikin dulu. Jadi pertama kita bikin function dulu, kemudian setelah itu kita masukin tahap satunya, yaitu menyusun fakta awal, yaitu total bukunya berapa, persentasenya itu berapa, persentase buku fiksinya berapa, persentase buku non fiksinya berapa. Kemudian tahap duanya kita menghitung total fiksi plus non fiksi. Kemudian tahap tiganya kita hitung persentase sisanya. Dan tahap empat kita hitung jumlah pelajaran. Ya tahap limanya ya pada dasarnya cuma memberikan kesimpulan. Kemudian setelah kita masukin datanya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu ya sesuai soal, total bukunya 650, persentase buku fiksi 25%, persentase buku non-fiksi 35%. Kemudian untuk hitung total fiksi dan non-fiksi dan persentase buku pelajaran, didapatkanlah bahwa dari 650 buku itu terdapat 260 buku yang jumlah buku pelajaran. Dengan menampilkan reasoning trace ini, kita dapat melacak jalannya proses berpikir model atau manusia sehingga mudah dijelaskan dan diverifikasi dan diajarkan ulang. Maka itu kesimpulannya adalah jumlah buku pelajaran yang terjual adalah 260 buku. Dan notebook ini menunjukkan ya bagaimana chain of thought dapat ditampilkan dan teknik ini sangat berguna untuk AI explainability dan pembelajaran interaktif karena setiap hasil disertai dengan alasan di baliknya. Dan soal yang terakhir itu adalah sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini. Kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaannya dari 3 alat tersebut yang sudah Anda jelaskan. Awalnya saya mau bikin PPT tapi kayak ada tadi PPT mulu, jadi akhirnya saya menggunakan versi yang simpel aja. Yang pertama yang saya dapatkan adalah Tabeleo, yaitu AI powered by Einstein Analytics. Di mana Tabeleo ini sendiri adalah platform visualisasi data interaktif yang kini dilengkapi kemampuan AI melalui Salesforce Einstein Analytics yang memungkinkan analisis otomatis dan prediksi berbasis machine learning. Fitur-fitur utamanya adalah drag and drop visualization, yaitu membuat grafik, dashboard, dan laporan interaktif tanpa pemrograman. Explain Data AI Insight menjelaskan pola dan anomali data otomatis dengan penjelasan berbasis AI. Ask Data menggunakan Natural Language Query, pengguna dapat mengetik pertanyaan dalam bahasa alami berapa penjualan bulan ini. Kemudian integration dan dashboard sharing, di mana integrasi dengan berbagai sumber data, yaitu SQL, Excel, BigQuery, dan lain-lain, dan mudah dibagikan. Kelebihan dari tabel layout sendiri adalah cocok untuk pengguna bisnis dan analis non-teknis karena visualisasinya intuitif dan berbasis drag drop. Kemudian yang kedua adalah Power BI. Power BI ini sendiri adalah Visualization by Microsoft, di mana Power BI adalah alat visualisasi dan analisis data dari Microsoft yang kini dilengkapi fitur Copilot AI dan Azure Machine Learning Integration. Fitur-fitur utamanya adalah Smart Narrative, AI Summary, otomatis membuat deskripsi teks dari grafik. Kemudian ada Q&A visualnya, pengguna bisa mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan grafik instan. Integrasi dengan yang ketiga adalah integrasi dengan Azure AI, di mana menyertakan kemampuan prediksi dan deteksi anomali langsung di dalam dashboard. Nah, kemudian ada juga yang terakhir adalah fitur yang terakhir adalah Auto Machine Learning, di mana membuat model prediktif tanpa coding langsung dari dataset Power BI. Kelebihannya terintegrasi dengan ekosistem Microsoft, Excel, Azure, Teams, dan cocok untuk enterprise scale analytics. Dan yang terakhir adalah Google Looker Studio. Sebelumnya disebut Data Studio sih. Kemudian deskripsi singkatnya, Looker Studio adalah alat visualisasi dari Google yang menggabungkan data, analitik, eksplorasi, dan kemampuan AI dari BigQuery Machine Learning. Fitur-fitur utamanya adalah real-time visualization, mengumpulkan data dari Google Sheets, BigQuery, dan Analytics. BigQuery Machine Learning Integration dapat menjalankan model machine learning langsung dari dashboard. Smart Exploration yaitu fitur Auto Insights untuk menyoroti pola menarik dalam dataset. Kolaboratif dashboard, banyak pengguna dapat berkolaborasi secara real time. Kelebihan dari Google ini sendiri, Looker Studio ini sendiri adalah gratis, ringan, dan sangat cocok untuk integrasi dengan produk Google Cloud dan data berbasis web. Ya, itu adalah penjelasan seputaran semua empat pertanyaannya. Sekian dari saya. Terima kasih.